Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Mushola Al-Ikhlas, Majelis Taklim Khairun Nisa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Terakhir tentang apa, Bu? Lupa. Mana bukan belum umroh kan Ibu kan? Oh. Sirat sudah belum? Hisab. Coba terakhir apa? Perjalanan menuju surga. Perjalanan terakhir apa? Mizan sudah ya. Yang akhlak yang mulia itu ya. Terus terakhir di toko kartu la ilaha illallah itu. Belum. Mizan belum. Mizan belum ya. Kalau hisab udah hisab. Oh, mizan sudah. Sampai itu enggak? Oh, yang garis timbang itu. Nggih. Ya, terus Anda ada enggak catatan di tentang bitokoh kartu la ilaha illallah? Ada nggih? Berarti sudah nggih? Sekarang berarti perjalanan menuju ke sirat ya, siratnya. Sirat sudah belum sirat? Belum sirat. Mizan dah. Oke, berarti sirat. Nah, setelah dari mizan rutenya menuju ke sirat. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu, orang melintasi sirat itu macam-macam keadaannya. Ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang ngesot, bahkan ada yang berjalan dengan perutnya itu karena saking nggak bisanya jalan, ngesotnya nggak iso. Nah, sirat itu terbentang di atas neraka dalam hadis Sahih Muslim. Terbentang di atas neraka, dan neraka itu punya gancu. Ibu kalau pernah lihat karung ditarik pakai besi begini itu, ya gancu itu. Atau daging yang digancu supaya dicandelkan itu gancu itu gitu. Ya, itu ada gancunya. Dan neraka akan menggancu siapapun yang lewat di atas sirat itu. Jadi yang lewat di atas sirat itu diganculin neraka, ditarik ke neraka. Itu kalau sampai ketarik oleh gancu itu atau kepleset kakinya sehingga jatuh ke neraka, dalam hadis Sahih Muslim,
jatuh saja, wing, pluk, mau pluk ke neraka yang paling ringan, yang paling tinggi, yang paling ringan berarti yang paling dingin itu 40 tahun. Iya, jatuhnya aja belum masuk ke nerakanya, itu baru jatuhnya aja 40 tahun. 40 tahun akhirat. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Itu belum disiksanya, itu baru kena asapnya neraka aja itu, naudzubillahi minasyarri dzalik. Ya itu 40 tahun. Itu neraka yang paling tinggi, yang paling ringan itu. Belum neraka yang paling bawah itu. Kan orang-orang munafik kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar gitu. Orang munafik itu berada di neraka paling bawah itu. Jadi itu udah tahu berapa tahun itu. Itu baru jatuhnya aja ya, belum sampai ke nerakanya untuk disiksa, baru jatuhnya saja. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Namanya singkat kata singkat cerita, kita itu harus betul-betul berlindung kepada Allah dari siksa api neraka itu. Paling tidak itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu paling tidak. Syukur-syukur mengamalkan hadis riwayat Abi Dawud, yaitu setelah maghrib Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali sebelum kita ngobrol dengan siapapun. Jadi Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah, hamba mohon kepadamu surga, ya Allah jauhkan hamba dari api neraka. Terus kalau subuh 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah hamba dari api neraka 7 kali setelah subuh sebelum ngobrol dengan siapapun. Kalau bisa itu. Ini manfaatnya luar biasa, Bu. Saya mungkin pernah sampaikan di sini, kalau bosan ya bilang cut. Nanti saya cerita yang lain. Hadisnya Sahih Muslim, Bu. Ada di dalam bab pembahasan tentang hari akhirat ya. Hari akhir itu di situ disebutkan hadisnya Sahih Muslim au kama qala, ketika ada seseorang yang hendak dimasukkan ke dalam neraka itu, neraka tidak mau terima orang itu. Kata neraka, saya nggak mau terima orang ini karena orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa saya. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya malaikat konfirmasi kepada Allah, kata Allah, ya udah bebaskan dia dari api neraka. Jadi kalau kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, atau udah puluhan tahun kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya mosok enggak ada yang nyangkut satupun doa kita. Insyaallah ada lah nggih, insyaallah. Tapi jangan terus gini, saya udah lama berdoa berarti enggak usah salat, udah, jangan gitu. Tetap kewajiban kita laksanakan nggih. Kewajiban kita laksanakan dengan baik dan benar. Bahwa ada kurang-kurangnya, Bu, insyaallah lah nanti ditutup pakai diantaranya dengan doa-doa itu. Nah, termasuk terus berbaik sangka pada Allah. Terus berbaik sangka pada Allah itu menyelamatkan kita dari neraka, Bu. Hadisnya masih sama, Sahih Muslim. Ada orang yang pas dia mau dimasukkan ke neraka itu dia bilang gini, ya Allah, tidak begini aku sangkakan tentang dirimu. Dan kita tahu saat di akhirat nanti orang nggak akan bisa bicara, Bu, kecuali dengan izin Allah. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Jadi kalaupun ngomong pasti benar. Ya, jadi orang ini ngomong gitu berarti dia memang betul-betul mengamalkan apa yang dia omongkan itu, Bu. Terus kata Allah dalam hadis itu, akamakal, apa yang kamu sangkakan tentang diriku? Dan tentu Allah Maha tahu ya. Kalau Allah bertanya, Allah bukan tidak tahu, Allah Maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi mawon nggih. Apa yang kamu sangkakan tentang diriku? Kata orang itu, ya Allah, selama ini hamba selalu bersangka baik tentang Engkau yang Maha baik, Maha kasih, Maha. Pokoknya ini mafhum riwayat ya. Pokoknya intinya dia selalu berbaik sangka pada Allah. Enggak pernah buruk sangka pada Allah. Maka karena baik sangkanya itu akhirnya dia masuk surga, enggak jadi masuk neraka. Nah, jadi ada orang-orang itu yang menegangkan begitu, Bu. Mau masuk neraka enggak jadi. Nah, itu Allah ceritakan dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 185. Baca terjemahnya, Bu. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 185 itu. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz itu. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 185. Monggo siapa yang mau baca terjemahannya? Setiap yang bernyawa ya. akan merasakan mati.
Nggih. Dan hanya pada hari kiamat sajalah Nggih. diberikan dengan sempurna balasanmu. Hmm. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Iya. Jadi siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang-orang itu Bu, dia itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga ya tadi. Wis menegangkan itu. Sudah mau masuk neraka nggak jadi, itu dijauhkan dari neraka terus dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini diantaranya barokahnya husnudzon, baik sangka kepada Allah. Nah, jadi yang pertama tadi barokahnya doa, doa selamat dari siksa api neraka. Yang kedua doa barokahnya pada husnudzon, baik sangka kepada Allah. Karena kalau kita sangka baik selalu pada Allah, maka lebih baik yang terjadi pada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka buruklah yang terjadi pada kita. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya selalulah kita berbaik sangka agar yang terjadi pada kita itu baik gitu loh Bu. Ya. Itu satu. Bukan satu, udah tahu yang berapa dari saya ngomong itulah. Nah, singkat kata singkat cerita, Sirat ini kalau kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, merujuk pada beberapa riwayat yang ada. Sirat itu bentuknya menurut amalnya orang masing-masing. Jadi semakin baik orang itu, sirat itu semakin lapang terlihatnya. Jadi gampang lewatnya. Semakin jahat orang itu, semakin sempit sirat itu. Bahkan seperti rambut yang dibelah 7. Itu istilah yang dalam kitab At-Tadhkirah. Saking nopo? Saking kecilnya. Karena apa? Karena amalnya di dunia memang jahat dia itu. Jadi tingkat kemudahan melintasi sirat itu dikembalikan kepada amal kita saat di dunia itu. Jadi saya ulang ya. Jadi tingkat kemudahan melintasi sirat itu dikembalikan kepada apa? Amal kita. Makanya kalau di dunia kita ini terus berusaha membangun hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama ya. Kenapa kalau saya katakan dengan hubungannya dengan Allah dan dengan sesama? Ingat ya, saya baca ini dalam kitab Daqaul Akhbar ya. Tapi nanti insya Allah kita kaitkan dengan hadis yang sahih juga ukamakal. Karena dalam kitab ini beberapa riwayatnya lemah ya. Tapi ini kita kaitkan dengan hadis yang sahih nanti. Kan pos pertama. Jadi sirat itu rupanya ada posnya Bu, ada posnya. Pos yang pertama itu adalah sholat. Ini yang dalam hadis Sahih At-Tirmidzi atau Baroni yang saya tahu, Nabi bersabda akamakal awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang dihisab pertama kali dari manusia itu adalah sholat. Dimana kalau sholatnya beres, nanti yang lain dianggap beres. Dianggap beres. Jadi kalau sholatnya beres, yang lain dianggap beres nanti itu. Nah, pos terakhir itu adalah birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Jadi kalau sholatnya beres, berbakti pada orang tuanya beres, aman sudah itu. Insya Allah aman sudah. Cuman ingat Bu, beresnya sholat itu dikaitkan dengan beresnya zakat. Karena tidak kurang dari 82 kali dalam Al-Quran, kata saya dalam fikih sunnahnya, itu perintah sholat dan perintah zakat itu diulang-ulang. Ya, makanya saya ulang ya, baiknya sholat itu erat kaitannya dengan zakat. Maka kalau ada orang yang sholatnya bagus tapi tidak peduli pada sosialnya, itu berarti belum bagus sholatnya berarti. Nah sekarang misalnya maaf, ada orang yang kawaya raya, saking kayanya ini, kawaya raya, saking kayanya, ya nggih. Terus kemudian dia tidak ngeluarin zakat, berarti di dalam, padahal dia sudah wajib zakat, berarti di dalam hartanya bercampur hak orang lain, ada hak orang lain di dalamnya. Sekarang kebayang Bu, dia sholat dengan pakaian yang dia beli, dengan harta yang di dalamnya masih ada hak orang lain. Dia sholat dengan makanan yang mentenagai sholat dia itu, dengan izin Allah ya, itu dengan makanan yang dia beli dari harta yang masih bercampur dengan hak orang lain.
Bayangkan kemudian dia ke masjid atau ke musola pakai kendaraan yang dia beli dengan harta yang bercampur dengan hak orang lain. Terus sajadahnya juga sama. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Sholatnya difasilitasi dengan fasilitas yang masih bercampur dengan hak orang lain. Itu kalau dalam bahasa hadisnya itu fakaifa yustajabulah. Gimana diterima oleh Allah semuanya itu? Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, kata riwayat di dalam Sahih Muslim itu ya. Bagaimana mau diterima kalau makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram misalnya, aukamakol. Makanya sampai sini kita harus paham, hati-hati, sholat ini sandingan dengan apa? Zakat. Nah, perihal pos terakhir itu adalah birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Karena dalam Islam itu ada perintah untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik, itu di surah Luqman, mungkin ayat berapa saya lupa itu. Di surah Luqman itu ada. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidaik. Wah, di surah Luqman lah itu. Ya kalau ibu saya buka deh. Surah Luqman ayat 14. Mau baca terjemahannya? Surah Luqman surah ke-31 ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Ya, kita ada diperintah oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan dalam Islam itu hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud juga hadisnya. Nabi bersabda aukamaqal la yashkurullaha man la yashkurun nas. Jadi la yashkurullaha man la yashkurun nas. Jadi tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Ya, di antara manusia yang kepadanya kita diperintah untuk berterima kasih adalah kedua orang tua. Maka orang itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau belum tahu terima kasih kepada sesama, termasuk kedua orang tua dalam hal ini. Anishkurli wali walidaik. Dan di dalam Al-Qur'an banyak, Bu, perintah-perintah. Setelah perintah beribadah hanya kepada Allah, setelah itu ada perintah untuk berbakti pada kedua orang tua. Seperti misalnya di surah An-Nisa ayat 36 itu, Bu, ya. Itu ada perintah apa itu? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Terus wabil walidaini ihsana. Jadi ada perintah beribadah hanya kepada Allah. Terus kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terus di surah Al-Isra ayat 23 itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Terus ada di surah Al-Baqarah juga itu, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Ayat 80 berapa itu? Al-Baqarah ayat 80-an itu. Ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Dan ada ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa penting untuk diperhatikan. Setelah ada perintah beribadah kepada Allah, ada perintah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya pantas, Bu, kalau pos awalnya adalah sholat, pos terakhirnya berbakti pada kedua orang tua. Jadi sholat itu beres kalau zakatnya beres, Bu, ya, bagi yang mampu tentunya. Terus itu dianggap beres nanti yang lain. Tapi yang terakhir nggak bisa dianggap beres ini. Kalau dia durhaka sama orang tua berarti belum dianggap beres.
Ya dia harus mampir dulu, monggo pinarak dulu di bawah. Ya, itu naudzubillah ya, naudzubillah. Ya karena itu termasuk dosa besar, Bu. Termasuk dosa yang membinasakan itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan durhaka pada kedua orang tua itu dalam Islam masuk ranking 2 setelah meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan setelah syirik kepada Allah. Jadi yang pertama syirik menyebutkan Allah itu dosa paling besar. Nomor 2-nya itu ganti-ganti. Kadang ya Nabi menyebut menyakiti kedua orang tua, durhaka pada orang tua. Kadang Nabi menyebut meninggalkan sholat 5 waktu itu. Jadi itu ranking 2-nya bergantian itu. Tapi yang pasti itu termasuk dalam daftar 10 dosa besar. Dan masuk dalam kategori dosa 7 dosa besar yang membinasakan. Bahkan termasuk yang adabnya dipercepat oleh Allah di dunia. Allah itu Bu enggak suka mempercepat adab, itu enggak suka. Allah itu enggak suka. Allah enggak suka mempercepat adab, itu enggak suka. Saya sering sampaikan ayatnya nggih di surah Fatir, surah ke-35 ayat 45. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima lau yu'akhidullahu an-nasa ma lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiru ila ajalin musamma. Jadi lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Surah Fatir surah ke-35 ayat 45 itu. Nggih. Jadi kalau Allah berkehendak mengadab manusia disebabkan apa yang mereka lakukan, niscaya Allah tidak akan sisakan binatang melata pun di muka bumi ini, akan tetapi Allah sengaja Allah tangguhkan hingga batas waktu yang Allah tentukan. Tapi ada beberapa dosa besar itu yang dipercepat kata Nabi siksanya di dunia ini. Di antaranya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Makanya ini harus beres, Bu. Harus beres. Pun. Kalau orang tua udah meninggal gimana, Ustadz? Padahal dulu kita pernah durhaka pada tobat, kita minta ampun pada Allah, mintakan ampun untuk kedua orang tua kita terus. Ngoten nggih. Terus kemudian sampai mana tadi? Oh ya, itu pos-posnya. Mengenai kecepatan melintasi sirat itu sama kata Imam Al-Qurtubi dikaitkan dengan amal kita juga. Tadi dikatakan ada yang seperti kilat menyambar, ada seperti burung terbang, ada yang seperti orang berlari, berjalan, ngesot, termasuk yang dengan perutnya itu. Bahkan dalam hadis itu sebutkan, dalam kitab At-Tadhkirah ada hadis menyebutkan ukamakal, ada orang itu yang jalan di atas sirat itu sambil ngesot, duel karena diganculin neraka itu, duel badannya itu, tapi dia selamat ujungnya. Jadi tapi selamat dia, nggak masuk neraka. Duel itu dicabik-cabik sama gancu neraka itu. Jadi ada sampai dalam hadis itu diceritakan, ada riwayat dalam kitab At-Tadhkirah itu aukamakal. Jadi orang itu melintasi sirat itu dengan ngesot. Dengan ngesot digancu, duel badannya, tapi dia selamat kata Nabi. Aukamakal. Ada yang begitu itu. Ya, jadi ada. Ya, tapi mudah-mudahan kita jangan dedel duel lah. Ya mudah-mudahan kita jangan dedel duel lah. Kita mudah-mudahan yang terbang. Nah, amalannya apa? Menarik. Yang seperti kilat menyambar, burung terbang, itu sangat erat kaitannya dengan mensegerakan mentaati perintah. Jadi kalau ada perintah itu ya bersegera. Bersegera itu tidak sama dengan tergesa-gesa ya. Ya, karena semua ada aturannya. Jadi misalnya kalau bicara soal sholat, mensegerakan sholat. Tapi jangan tergesa-gesa sholat, mensegerakan sholat. Sholat itu ada interval waktunya, Bu. Kalau kata para ulama ada interval waktunya. Jadi saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu bahwa oleh malaikat Jibril semua waktu sholat itu dibagi tiga, kecuali maghrib. Kalau maghrib tidak dibagi, berarti maghrib itu disegerakan. Nah terus
ada waktu utama, ada waktu pertengahan, ada waktu darurat. Nah, jadi kalau secara umum dibagi 3, kayak misalnya sebutlah zuhur itu jam 12 gitu ya. Terus kemudian asar jam 3 lah, biar gampang hitungnya ini. Nah, maka dari jam 12 sekarang ke setengah 4 lah. Anggap jam 3 lah, biar gampang hitungnya. Jam 12 sampai jam 1 itu waktu utama masih. Makanya kadang di Masjidil Haram itu iqomahnya kadang sampai lama gitu ya. Nah, itu tidak ada masalah, itu masih awal waktu sebenarnya. Jadi kalau jam 12 sampai jam 1 itu masih waktu utama. Jam 1 sampai dengan jam 2 atau setengah 3 lah, itu masih waktu pertengahan itu. Pertengahan. Tapi kalau dengan sengaja kita mengakhirkan sampai waktu darurat itu, kalau sengaja mengakhirkan ya bukan karena ada udzur, kalau ada udzur tidak apa-apa. Tapi karena muales, sengaja mengakhirkan sampai akhir. Maka kalau itu sengaja sampai akhir, sengaja menunda ya, itu ngerinya sih kena dalam ayat fawailul lil musallin. Nah, tapi kalau waktu pertengahan sampai dengan waktu utama itu aman. Waktu pertengahan sampai waktu utama itu aman. Nah, jadi tidak kena fawailul lil musallin itu. Nah, jadi waktu sholat itu dibagi. Tapi mensegerakan tentu lebih baik di awal waktu tentunya. Di awal waktu bukan berarti terus adzan bukan gitu. Karena di masa Nabi pernah juga sahabat Bilal buru-buru ketika beliau kesiangan bangunnya kan, ada dalam saya baca dalam Jawahirul Bukhari itu, ketika Nabi bangun kesiangan subuh, saat itu Nabi dalam perjalanan yang cukup melelahkan, mau tidur malamnya, beliau bilang kepada para sahabat, siapa nanti yang mau membangunkan kami? Ada 2 orang yang angkat tangan kami ya Rasulullah. Rupanya 2 orang yang mau jadi alarmnya itu tertidur juga. Iya, bangun-bangun Nabi kena sinar matahari, Nabi bangun terlebih dahulu. Sahabat bilang, kepo kan. Kata Nabi, tenang, nggak usah buru-buru, tenang. Ayo kita wudhu seperti biasa. Terus pas sahabat Bilal mau adzan, oleh Nabi dilarang. Aukamakal, kita pindah ke lembah sana ya. Di sini banyak jin kafir kata Nabi. Kita pindah setelah sana. Nabi itu menghormati wilayah teritorial. Jadi di situ banyak jin kafirnya. Nabi menghormati jin-jinnya dari situ. Terus beliau pindah ke mana? Ke tempat yang lebih, yang tidak ada jin kafirnya lah. Ya. Tapi ya gara-gara itu bangsa jin malah banyak yang masuk Islam kan. Karena Nabi menjaga akhlak gitu, menjaga akhlak kepada mereka. Nah, terus seperti biasa qobliyah subuh, terus baru sholat subuh bareng. Itu Nabi. Jadi nggak usah buru-buru, tapi segera gitu, mensegerakan. Gitu. Nah, termasuk misalnya bayar utang, mensegerakan bayar utang. Terus apa lagi misalnya, mensegerakan menikahkan anak. Segera bukan tergesa-gesa ya. Segera, beda segera sama tergesa-gesa. Kalau segera barokah, tergesa-gesa bisa celaka. Terus kemudian apalagi mensegerakan mengeluarkan zakat misalnya. Mensegerakan. Yang penting itu zakat itu kalau zakat mal ya. Kalau zakatul fitri kan ada aturan mainnya ya, yang terbatas hanya sebelum sholat Id harus sudah selesai. Kalau zakatul mal itu yang penting keluar dari kita dulu gitu. Ya misalnya ibu ngitung haulnya Ramadan ya. Ibu ngitung haulnya Ramadan. Begitu masuk Ramadan tanggal 15 misalnya atau tanggal 25. Kalau tanggal 25 mustahiknya pada pulang semua biasanya itu, pulang kampung. Ya, ngitung haulnya misalnya ibu 15 Ramadan ya, dihitung ketahuan lah Bu Umi tahun ini zakatnya 1 miliar, amin insyaallah. Itu ya itu diniatin aja dulu ya, niat dulu, niat ngeluarin zakat mal, dikeluarin dulu. Nah, pendistribusiannya ke mustahik itu enggak harus seketika. Bisa dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Misalnya ini untuk bayar sekolah, jadi nggak harus sekarang, nanti nunggu dia mau masuk baru kita kasih misalnya. Ya bisa gitu. Atau ini untuk membantu modal usaha, itu nggak harus berupa uang kita kasih. Bisa kita, oh dia usaha apa? Oh dia usaha gorengan, kita berikan dia gerobak atau kita berikan dia kompor, tabung gas dan seterusnya. Oh dia usaha. Oh dia pinter nyopir tapi nggak punya SIM, kita buatkan SIM dia. Boleh itu zakat mal itu gitu boleh. Termasuk diantara ada orang nggak kuat bayar kontrakan, kita bayar kontrakannya untuk beberapa bulan ke depan misalnya. Itu boleh, tidak apa-apa. Itu untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi zakat itu jangan dibuat umroh. Karena kemarin dan sering orang bertanya ke saya, boleh nggak Ustaz kita mengumrohkan seseorang dari zakat kita? Saya bilang tidak boleh, saya bilang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan zakat. Tujuan zakat itu tidak untuk itu. Tujuan zakat itu untuk mensejahterakan secara ekonomi
boleh dalam bentuk beasiswa sekolah, modal usaha atau apapun. Yang penting berkaitan dengan kesejahteraan, termasuk untuk kesehatan boleh, tidak apa-apa. Misalnya ada orang sakit, kita bantu supaya dia nanti bisa produktif, itu boleh, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Jadi yang sifatnya seperti itu zakat. Jangan zakat dipakai untuk orang umroh. Sampai ada orang yang ngomong gini, ada seorang ustadz diumrohkan itu ya, diumrohkan itu. Kata beliau ngomong gini, saya sebenarnya lebih suka dikasih uangnya untuk sekolah anak saya daripada dibuat umroh begini. Ya, karena kan beliau butuhnya di situ. Ya, memang zakat itu sebaiknya untuk begitu-begitu, bukan untuk umroh itu sebenarnya itu. Itu seperti itu. Sampai mana tadi Bu? Iya sampai itu ya. Zakat. Ya pokoknya mensegerakan ya, mensegerakan. Itu nanti dapat level itu Bu, level yang lintasnya pakai kilat menyambar atau seperti burung terbang itu. Atau orang berlari lah, itu masih selamat itu. Berjalan pun masih selamat itu Bu. Berjalan pun masih selamat. Yang ngesot tadi itu yang Dajjal 2 itu pun masih ada yang selamat itu. Ya. Nah, tapi kalau sudah berjalan pakai perutnya, karena kan ada yang berjalan dengan perutnya nanti di Al-Quran itu cerita ada yang berjalan dengan perutnya, itu udah lama celaka ada itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, ada yang baru nginjek udah kepleset. Kenapa? Karena biasanya urusannya udah nggak beres, tentang sholatnya udah nggak beres. Nah, makanya kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah yang lain-lain akan diperbaiki oleh Allah. Tapi ingat tadi, baiknya sholat itu erat kaitannya dengan baiknya zakat tadi itu. Itu nanti terakhir gerbang terakhir adalah, pos terakhir adalah birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Ini nggak bisa dikompromikan ini, walaupun sholatnya rajin, kalau sama orang tua durhaka nggak, tetap mampir dulu, monggo minar armin. Itu seperti itu. Nah itu diantaranya. Nah diantara sebab amalan kata Imam Al-Qurtubi, diantara amalan yang menyelamatkan orang dalam melintasi sirat itu apa diantaranya amalan? Kata Imam Al-Qurtubi belum mengutip satu riwayat dalam kitab At-Tadhkirah itu adalah menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim. Jadi menjaga kehormatan seorang muslim itu membuat yang bersangkutan nanti oleh Allah diselamatkan saat melintasi sirat, itu diantaranya. Di samping yang lain ya kurban, termasuk wudhu yang benar itu juga menyelamatkan. Tapi salah satu yang mungkin jarang orang tahu gitu ya. Kalau yang wudhu saya kira semua orang tahu, kurban saya kira semua orang tahu, karena nanti ada dapat fasilitas saat menyeberangi. Tapi jangan bayangkan nanti Anda nyebrang naik kambing itu ya enggak, ya itu fasilitas itu. Yang saya maksud adalah ini yang jarang orang tahu mungkin. Makanya Imam Al-Qurtubi membahas itu. Beliau mengatakan menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim. Jadi contohnya misalnya ada orang cerita ke saya tentang Bu Yadi misalnya. Dan ceritanya jelek tentang Bu Yadi. Loh, saya ya misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Nah, saya kan kenal Bu Yadi, saya kenal Pak Yadi. Beliau enggak seperti yang kata orang, kita bela kehormatannya. Yang saya kenal sih beliau nggak kayak gitu. Bisa dipahami teman-teman? Terus datang ke saya ada orang cerita tentang Pak Nur Hasan misalnya. Misalnya. Wah, misalnya. Nah, karena yang saya kenal Pak Nur Hasan itu orangnya Masya Allah baik, ya saya bilang, enggak, beliau nggak seperti yang dibilang orang itu. Beliau tidak seperti itu. Gitu. Jadi ngotot gitu, membela kehormatan saudaranya sama muslim. Karena saya kenal beliau. Saya tahu beliau orangnya insya Allah, masya Allah lurus ya. Jadi beliau tidak seperti itu. Ini misalnya aja. Atau tiba-tiba ada orang yang ngomongin Pak Haji Abdullah misalnya. Atau nggak sih? Iya, misalnya. Ya, jadi intinya ngeten gitu. Pokoknya kita membela, ya ini yang saya sebut yang saya kenal. Ya, jadi ada orang ngomong soal Bumi misalnya. Enggak, yang saya kenal beliau nggak seperti itu. Jadi intinya ngoten gitu. Kita membela kehormatan saudara kita ketika dijatuhkan kehormatan di depan kita, itu dapat poin kita nanti untuk melintasi. Yang ya berarti sebaliknya berarti. Makanya ngeten, saya pribadi itu kalau saya nggak tahu data orangnya ya, misalnya kalau saya tahu orangnya pasti saya bela. Kalau saya nggak kenal orangnya, misalnya gini. Yang misalnya ada ngomong seseorang depan saya tentang seseorang yang saya nggak tahu tentang data orang itu, paling saya cuma bisa mengatakan jangan buru-buru berburuk sangka lah. Ya coba nanti siapa tahu beliau begitu punya alasan yang lain. Apa? Kenapa? Orang di TV itu politik.
Iya, macam-macam lah. Nah, itu makanya kita berusaha begitu. Kecuali yang memang semua orang tahu keburukannya. Ya, itu kalau dalam Islam tidak termasuk riba adalah membicarakan keburukan orang yang semua orang tahu memang dia begitu. Semua orang begitu. Misalnya mohon maaf, terkenal nih orang memang mohon maaf dengan keburukannya lah apa gitu ya misalnya. Nah, maka orang yang sudah terkenal keburukannya itu kalau diomong keburukannya itu bukan tidak termasuk riba. Bahkan kata para ulama itu bagian dari takzir hukuman supaya dia merasa malu. Itu sebetulnya semoga dia sadar tobat. Itu harapannya. Nah, jadi singkat cerita membela kehormatan saudara sesama muslim itu merupakan bagian dari cara kita supaya kita itu selamat saat melintasi sirat. Nggih. Itu seperti itu. Kalau jenengan tahu tentang kebaikannya jangan diam aja, sampaikan enggak yang saya tahu beliau tidak begitu. Yang saya kenal beliau begini. Ya, jadi kita sampaikan pembelaan kita itu. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya. Ya, terus kemudian singkat cerita, kalau sirat ini kita selamat dan semoga kita termasuk yang selamat ya. Amin Allahumma amin. Maka ada satu jembatan lagi namanya kontoro. Tidak ada satu jembatan lagi namanya kontoro. Kontoro itu jembatan yang menghubungkan antara neraka dengan surga. Jadi bedanya sama sirat gini Bu, kontoroh namanya, kontoroh. Ya, kontoroh namanya. Kontoroh itu jembatan yang menghubungkan, kan kalau pertama kan sirat. Sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Nah, sementara kalau kontoro ini jembatan antara surga dan neraka. Jadi jembatan antara surga dan neraka. Bedanya apa Bu? Kalau lewat sirat ini ada potensi jatuh ke neraka. Kalau sampai kontoro pasti selamat sampai surga sudah. Ya, cuman di kontoro itu ada beberapa orang yang ditahan. Mungkin surat-suratnya kurang lengkap, sehingga oleh imigrasi ditahan. Ya, ini hajinya nggak pakai kuota resmi ini. Ya, tapi selamat ya. Alhamdulillah selamat Bu ya. Paro. Ya. Singkat cerita, dia nggak langsung masuk surga, ditahan dulu. Ya, tapi pasti masuk surga. Jadi dia nggak akan kembali masuk neraka. Ini pasti masuk surga. Namanya kontoro. Jembatan namanya kontoro. Itu ada beberapa yang ditahan. Ada yang mengatakan tempat itu namanya A'raf. A'raf itu tempat yang tinggi di mana dia menyaksikan orang teman-temannya sudah pada masuk surga, dia masih belum. Dan dia sangat ingin masuk surga, dia tertawan, ya dia masih ditawan ya. Karena ada beberapa hal yang belum beres lah, dibereskan terlebih. Ada yang mengatakan begitu. Jadi mungkin kalau kata Pak Imam Al-Qurtubi, ini orang-orang yang masih ada kedoliman yang belum selesai. Tapi tidak sampai membuat dia masuk neraka. Karena nanti ujungnya akan diadili oleh Allah dengan keadilan yang ujungnya itu happy ending. Ya, jadi win-win solution. Ya, jadi kenapa? Itu saya nggak tahu itu. Ya, jadi dikatakan dalam ayat itu memang orang-orang ini sangat berharap segera masuk surga sih memang. Sebentar ya, saya lihat dulu ayatnya. Coba Ibu lihat di surah Al-A'raf ayat 206. Surah ke-7 ayat 206 nggih. Monggo baca terjemahnya monggo. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah
menyembah Allah dan mereka menyaksikannya dan hanya kepadanya mereka bersujud. Oh, cuma itu aja. Iya. Saya salah. Mohon maaf, saya salah. Al-A'raf ayat 46 sampai dengan 49. Coba buat 46 sampai 49. Oke. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas Araf tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka Iya, segera ya kan? Itu ya jadi dia berada di tempat yang dia belum bisa masuk ke surga karena ditawan itu. Tapi dia sangat ingin masuk surga. Ngelihat teman-teman udah masuk surga duluan, selamat ya. Gitu. Dia belum masuk surga. Tapi pasti masuk surga sih. Nggak tahu udah berapa lama. Ya, tapi di tempat transit itu insya Allah sih ada fasilitas lah. Ya minum teh apa. Apa? Iya, kenal. Iya kenal. Kan katanya kan di sini kalau surga kan cari temannya, cari nomor Oh, temannya. itu nggak cuman itu aja. Bahkan gini. Ah, ini bagus. Karena Bu Umi nanya, jadi saya jadi ingat di dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu di antara hadisnya Sahih Muslim, di antara hadisnya ada beberapa riwayat, beberapa dhaif, tapi ada yang sahih. Mananya sahih tapi. Jadi gini nanti. Dalam perjalanan menuju ke Sirat itu ada dua antrian. Nah, ini bagus. Karena Ibu nanya jadi saya ingat alhamdulillah. Ada dalam kitab At-Tadhkir ada dua antrian ketika mau ke Sirat itu. Antrian yang pasti masuk surga, ada yang antrian yang pasti masuk neraka itu. Itu ada dua antrian itu. Iya kan kan di Az-Zumar kan nanti pakai rombongan toh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi orang masuk surga akan digiring dengan rombongannya, tapi jangan lupa wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ini kita mundur dulu ya sebelum Araf. Tadi Araf sudah pasti selamatnya itu. Kontoro atau Araf itu insya Allah pasti selamatnya. Sekarang gini. Ini menarik. Dalam antrian menuju ke Sirat itu, dalam hadis itu ceritakan, ketemulah orang yang pernah dibantu oleh orang yang dibantu, oleh orang yang membantu. Jadi orang yang dibantu ketemu sama orang yang pernah membantu di dunia. Yang pernah membantu itu ternyata dia di barisan ahli neraka. Dalam antrian itu, kata yang dibantu, loh Pak, kalau bahasa kita di hadisnya nggak ada lohnya, itu modifikasi. Ya. Tapi ini betul hadisnya begitu. Ada hadisnya di antara Sahih Muslim di antaranya. Kata orang itu, kalau bahasa kita, loh Bapak kok di situ, kok di antrian ke kiri ya, kok di antrian neraka. Bapak kan dulu yang pernah bantu saya. Kalau bahasa kita, kan dulu Bapak yang pernah ngajari saya ngaji. Bapak kan dulu yang pernah ngasih beasiswa saya sekolah. Bapak kan dulu yang pernah bantu saya, yang pernah bantu ekonomi keluarga saya misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah izinkan orang itu untuk menolong orang itu supaya masuk rombongan ahli surga. Jadi ini nggak jadi masuk surga gara-gara pernah nolong orang. Yang orang tolong itu masuk surga gitu loh. Iya masuk. Enggak. Jadi orang-orang yang masuk neraka ini, orang yang barisan masuk neraka ini belum masuk neraka, masih dalam barisan itu. Itu pernah nolong orang, yang orang ditolong itu dia masuk surga gitu loh. Maka yang masuk surga ini nolong orang yang masuk neraka yang pernah nolong dia di dunia itu. Tuh. Itu hadisnya sahih atau dhaif tapi maknanya sahih. Ada beberapa riwayat dalam kitab At-Tadhkirah itu, beberapa dhaif riwayatnya tapi beberapa hadisnya sahih, sehingga disimpulkan itu hadisnya walaupun ada yang dhaif tapi maknanya sahih. Itulah pentingnya kita bantu banyak orang. Karena kita tidak tahu ya siapa yang masuk surga kan.
Iya, itulah pentingnya kita banyak bantu orang. Jadi kalau kita bantu orang, dengan bantuan kita kok dia akhirnya masuk surga, maka orang itu diberi SK oleh Allah untuk bisa ngasih syafaat namanya. Syafaat, iya, diberi SK oleh Allah untuk bisa ngasih syafaat. Syafaat kepada orang yang pernah membantunya. Itu begitu. Yaitu itu kejadiannya sebelum sirat. Sebelum sirat ada barisan yang panjang menuju ke sirat, ngantri satu-satu, ada yang barisan ahli neraka, ada barisan ahli surga. Kalau di Az-Zumar itu rombongan-rombongannya itu. Nah, nanti ketemu itu di rombongan, loh Pak, sampean kan kok di rombongan situ sampean? Ya ditolong itu. Nah, itu pentingnya kita bantu banyak orang ya. Nah, karena kita tidak tahu mana yang bermanfaat hingga kemudian orang itu tertolong oleh kita dan masuk surga. Sehingga karenanya kita pun bisa bareng-bareng masuk surga. Tapi semoga sih kita nggak usah masuk neraka lah. Amin. Allahumma ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma insyaallah. Bun. Akhirnya sampai di Kontoro itu, kalau di Kontoro itu ada juga Araf tadi ya, tempat yang transit tadi itu ada beberapa kasus yang buat orang itu tertawan. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, biasanya itu akan ada kedoliman yang belum selesai, yang diselesaikan terlebih dahulu, tapi tetap berujung pada surga. Jadi itu nanti win-win solution lah. Jadi Allah kasih keputusan yang happy ending, itu seperti itu. Kenapa kok mesti diadili? Karena Allah menegakkan maha adilnya sekaligus kebaikannya. Nah, jadi ujungnya semua akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tapi tetap harus diadili dulu dalam bentuk penyelesaian kedoliman di level yang pasti selamat tadi itu. Kalau kata para ulama, biasanya ini jenis-jenis kesalahan yang nggak sengaja. Mungkin non sewu nggih jenengan ke masjid buru-buru atau ke taklim buru-buru, naik motor atau naik mobil, cret kena orang. Aduh, orang kan orang marah itu. Padahal kita nggak sengaja, Kecuali kalau jangan sengaja, itu sengaja gitu ya, itu beda. Ini nggak sengaja, itu untuk jadi kesalahan nggak sengaja. Atau kelupaan bayar IPL misalnya. Ya kalau itu mesti ditagih kalau itu. Jadi singkat cerita, memang apa namanya, yang pokoknya nggak sengaja gitulah. Atau dia sudah berusaha bertobat semasa hidupnya tapi belum sempat minta maaf ke orangnya karena orang belum meninggal atau apa. Yang begitu itu insya Allah diselesaikan, yang ujungnya pokoknya happy ending. Ujungnya itu win-win solution. Semuanya bahagia, semuanya masuk surga akhirnya. Itu yang di Kontoro itu. Ya memang berapa lama nunggunya itu Bu Yati saya nggak tahu itu. Sementara memang orangnya di ayatnya sangat berharap masuk surga, segera masuk surga. Tapi tunggu dulu sampai akhirnya nanti masuk surga. Dan di surga itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada banyak sebab kenapa orang itu nanti di surga itu tingkatannya tinggi. Jadi di antaranya misalnya karena dia rajin membaca Al-Quran. Nanti orang yang rajin baca Al-Quran itu sampai di surga, begitu masuk ke surga oleh Allah disuruh dia mengulang bacaannya selama di dunia ini dengan cara tartil. Selama dia baca dia naik terus sampai bacaan terakhir yang dia baca sebelum dia mati. Maka disitulah surganya. Nah, itu ya, apa? Bagus. Ada 2 riwayat yang saya baca. Ada 2 riwayat. Satu riwayat menunjukkan hafal, tapi di kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi baca. Ya, jadi memang saya pernah ngaji ya, yang di riwayat itu diisyaratkan hafal. Tapi dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih juga, ukamakal itu membaca. Jadi ya sering-sering baca lah. Sering-sering baca nggih. Nah, itu nanti dibaca secara tartil sampai bacaan terakhir yang dia baca sebelum dia mati. Yang kedua itu yang menyebabkan seseorang itu nanti tinggi derajatnya di surga itu adalah kalau dia punya anak yang soleh, yang anaknya itu apalagi penghafal Quran ya pengamal Al-Quran gitu, yang punya mahkota, itu nanti akan membawa orang tuanya juga masuk ke dalam surga di level yang tinggi. Saya lupa riwayatnya At-Tirmidzi atau Imam Bukhari, saya lupa itu. Seingat saya kalau nggak At-Tirmidzi, Imam Bukhari hadisnya itu. Sahih riwayatnya ukamakal, ketika sang anak itu masuk surga, anak itu berkata, mana orang tua saya? Kata malaikat, dia berada di surga kelas ekonomi kalau bahasa kita ya. Saya masuk surga ini karena orang tua saya kok. Di antara jasa orang tua saya secara sunatullah ya. Maka saya mau ketemu sama orang tua saya. Kata malaikat tidak usah, biar beliau aja yang naik. Jadi orang tuanya jadi naik derajat surganya gara-gara punya anak yang soleh. Nah, terus di antara sebab lagi kenapa orang itu level surganya sangat tinggi itu adalah karena rajin sujud.
Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ada beberapa sahabat Nabi yang khidmah menuang air wudhu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Terus begitu selesai menuang air wudhu untuk Nabi, Nabi bersabda kepada sahabat itu, di antara sahabat Thauban radhiyallahu an, kata Nabi, sal, mintalah kamu hadiah. Jadi kalau khidmah kan tidak ada gajinya, tapi Nabi tetap memberikan hadiah. Sal, mintalah kamu hadiah. Mumpung yang nyuruh minta hadiah Nabi, maka kata sahabat itu, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya mau menemani Anda di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, awa ghairu dzalik, apakah ada permintaan yang lain? La huwadak, tidak itu saja ya Rasulullah. Kata Nabi, a'inni 'alaika bi kasrati sujud. Bantu saya supaya kamu nanti bisa bersama dengan saya di surga dengan cara berbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Karena engkau kalau sujud, derajatmu akan diangkat oleh Allah. Jadi semakin sering kita sholat, sujud, semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah. Semakin tinggi derajat surga kita nanti di sisi Allah. Pertanyaannya gini Bu, kalau kita sujud sepanjang usia kita dengan kepala kita sendiri, kira-kira berapa tinggi yang bisa kita raih? Enggak banyak Bu. Kalau kita hanya sujud mengandalkan kepala kita sendiri, seumur usia kita, enggak banyak yang bisa kita raih dari ketinggian surga itu. Karena surga itu jarak surga pertama dan di atasnya itu sudah setinggi langit dunia ini. Jadi gak kemput lah. Maka kalau kita pingin melesat tinggi dengan sujud itu, bantu orang lain untuk sujud. Yang dengan sujud mereka kita dapat pahala sujud juga sebagaimana mereka bersujud, yaitu diangkatnya derajat. Ya, masjid, mushola, mukena, sarung, peci, sajadah, karpet masjid misalnya, dan macam-macam lah. Atau bayar listriknya masjid, sehingga sekian banyak orang merasa nyaman beribadah di masjid itu, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Itu diantaranya. Apalagi Bu, diantaranya yang membuat kita nanti bisa punya kedudukan surga yang sangat tinggi di sisi Allah, memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya hadis hasan. Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisi pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, itu kalau kita rajin bersolawat, nanti surga kita tinggi Bu, dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Terus diantaranya lagi apa Bu? Menjaga akhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia itu membuat kita nanti surganya dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hadisnya riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nabi bersabda, kamakal, orang yang paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat nanti adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi orang yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku di akhirat nanti adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi semakin bagus akhlak kita, semakin dekat surga kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jaga akhlak ya. Dan terus apa lagi Bu? Kafilul yatim. Orang yang menanggung kehidupan anak yatim. Bukan menyantuni Bu ya, menanggung. Kalau ibu datangkan anak yatim ke rumah, ibu santuni, itu namanya santunan, bukan menanggung. Itu salah enggak salah. Betul, teruskan enggak apa-apa. Kalau menanggung itu misalnya, kalau dulu praktek para sahabat Nabi Bu ya, kalau anak yatim itu dibiayai kehidupannya sampai menikah kalau perempuan, kalau laki-laki sampai mandiri. Ya, anaknya tetap tinggal sama orang tuanya nggak ada masalah, atau dipesantrenkan atau terserah lah bagaimana caranya. Atau tinggal, kalau dulu sebagian tinggal bersama para sahabat malah, sekolah anak EDW. Nah, itu sebagian mereka disantuni itu, bukan santuni, ditanggung hidupnya itu sampai menikah kalau yang laki, kalau perempuan ya. Kalau laki-laki itu sampai mandiri. Itu. Ya kalau digotong sendiri agak berat, tapi kalau bareng-bareng enggak. Contoh
Misalnya ada anak yatim yang berprestasi, patungan aja antar jamaah ini, sekolahkan dia, pesantrenkan dia, pokoknya biaya dari jamaah patungan donaturnya siapa, misalnya ada 10 ribuan aja, ada sekian ratus orang kan ya lumayan itu nanti bareng-bareng masuk surganya.